Baiklah, apa kabar anak-anak itu semua? Sehat selalu. Siapa ketuanya? Tolong dipimpin ke hari ini. Baiklah, sebelum mulai dimulai ini kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anda. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa dan kenapa? Putri, Bu. Kenapa Putri? Ada pesta di rumahnya, Bu. Oh, jangan-jangan dari Putri ya? Iya, Bu. Nanti aja, Bu. Habis dari ini kita ke rumah Putri ya? Iya, Bu. Baik, tolong yang tidak berkepentingan silakan disimpan dulu. Dan untuk tempat duduknya silakan dirapikan. Ada yang tahu pembahasan kita hari ini tentang apa? Al-Quran hadis, Bu. Ada yang bisa bantu ibu untuk menghapus tempat tulis? Baik, materi kita hari ini tentang Al-Quran dan hadis. Pedoman hidup. Baik, materi pertama yaitu di Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Al-Quran berasal dari kata Qara'a yang yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Guru kalian pada Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna ada kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Dan benar kata teman-teman tadi bahwasanya menurut istilah para ulama bersepakat mengartikan Al-Quran sebagai kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Terima kasih. Dari pemateri tersebut dapat kita pahami bahwa pertama Al-Quran adalah kalamullah. Yang artinya Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat ataupun makhluk lainnya, tetapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu kepada malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat.
Dan yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran di masa lalu seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. baik, ulama sepakat bahwa tidak hanya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga ada siapa yang tahu sumber hukum selain Al-Quran? Hadis, Hadis, ijma, qiyas. dan qiyas. Ada yang tahu apa artinya? Ijma, hadis ialah segala perkataan atau perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ijma itu ialah sumber hukum yang tidak ada terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas? Yes, tahu. Dia tahu apa artinya qiyas? Kalau tidak ada yang tahu, ibu kasih ini sebagai pena Anda di rumah ya. Ya Bu. Yang kedua, petunjuk kehidupan manusia. Yang musuh Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dengan nama-nama lain dari nama-nama lain Al-Quran seperti Al-Huda. Apa artinya? Al-Furqan. Dalam Al-Quran ada 3 berisi Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ada yang bisa membacakannya? Ayat 185. Quran surat Al-Baqarah 185. Tolong dibacakan dan tolong dibacakan artinya saja. Baik, saya akan membacakan arti dari surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk temannya. Di sana jelas dijelaskan bahwa di surah Al-Baqarah itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua, Al-Furqan, Al-Furqan atau pembeda. pembeda. Antara pembeda maksudnya adalah antara hak dan yang batil, dan antara hak dan yang batil, dan antara yang benar dan salah. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, Ibu ada satu permainan untuk anak-anak semua. Di sini permainannya tanya jawab yang menggunakan logika. Pertanyaannya, contohnya, lebih berat mana kapas sekilo atau besi sekilo?
Diulangi lagi. Kalau ada 10 pahlawan yang pergi berperang dan satunya gugur, akan ada berapa yang kembali ke markas? Satu. Ada satu yang Alasannya kenapa? Yang berapa tadi? yang terbunuh tadi. Gak salah. Karena jawabannya itu 1009. Karena pahlawan itu tidak mati satu. Karena pahlawan itu mati satu tumbuh 1000. Baik, mau lagi? Mau lah Bang, satu lagi. Kayak pasar ya Anda. Seorang pria pergi ke pasar untuk membeli 2 liter susu, Iya, 2 liter susu. 5 jeruk, Macam ya. pepaya, 1 butir telur, 2 timun, dan 2 terong ataupun 2 terong. Tahu terong kan? Tahu, tahu. Total ada berapa jumlah buah yang ia beli? Berapa? Salah? Satu, Bu. Salah? Cuma berapa? Enggak ada. Satu buah ya. Apa alasannya? Benar dong. Benar jawabannya karena sang pria sudah membeli 10. Bagi yang penasaran, timun dan terong termasuk dalam jumlah itu karena sebetulnya definisi termasuk jenis buah-buahan. Berarti ada 10 yang buah-buahan yang dibelinya. Karena dalam definisinya terong dan timun itu termasuk buah-buahan. Oh. Ngerti? Jeruk timun buah-buahan. Baik, kita masuk pembelajaran yang kedua, yaitu hadis. Hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Semua perkataan Nabi, Bu. Perbuatan. Perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Hadis menurut bahasa berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisabkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah menjadi Rasulullah SAW. Kita rincikan satu-satu. Perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akidah, akhlak, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, perbuatan. Ada yang tahu apa maksud perbuatan dalam hal ini? Ya, benar sekali. Ibu meluruskan bahwa perbuatan penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarat yang belum jelas teknik pelaksanaannya. Dan yang ketiga, takrir. Ada yang tahu apa itu takrir? Perkataan dan perbuatan sahabat Nabi yang tidak dibenarkan dan tidak disalahi
Benar sekali. Tepuk tangan untuk saudari kami. Yang keempat ada sifat teladan dan hikmah. Yang pertama kita membahas tentang sifat. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat dan para ahli baik mengenai sifat jasmani, rohani dan moral beliau. Yang kedua, silsilah atau nasab. Nasab dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Dan yang ketiga, hikmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Maksud yang kedua yaitu fungsi hadis. Ada yang tahu apa itu fungsi hadis? Fungsi hadis pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merincikan ayat Al-Quran. Ada yang tahu lagi? Yang tiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu membatasi keumuman Al-Quran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Feni sama siapa temannya? Latifah Hanum dan Jana, Ana sama Hanifah satu kelompok. Yang tugasnya cari berapa contoh peristiwa yang hukumnya telah ada atau belum ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tulislah hasil pencarianmu di dalam tabel yang akan Ibu buat di papan tulis. Nanti, mau Ibu pilih contoh. Contohnya gini, cara melakukan sholat. Dalam hadis yang ada, Bu. Ini ada tidak dalam Al-Quran? Tidak. Dalam hadis? Ada. Udah ngerti caranya? Ya, Bu. Kalau kamu ngerti? Baik, Ibu akan mau kasihkan waktu kepada Anda untuk berdiskusi tentang hal ini.
sebaliknya Ada di Al-Quran, tapi tidak ada di hadis. Kalau ada sebaliknya, nggak apa-apa juga. nggak apa-apa. Bisa, bisa. Oh, kayak gitu. Udah? Apa namanya? Firmannya? Oh, ada. Ada bu, landasannya. Coba jelaskan landasannya apa? Bikin dulu situ pen Quran surat sekian. Wah, itu orang ngomong ya guys ya. Bukan gitu. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Makanya kalau betul itu sama. Tipe. Ada yang tahu lagi? Itu penyelenggaraan jenazah itu ada nggak dalam hadis? Penyelenggaraan jenazah iya. Ada dalam hadis atau ada dalam Al-Quran? Ayo gimana? Ada nggak dalam hadis? Tadi di Zul jenazah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis gimana? Ada bu. Udah paham? Ada bu. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Ada yang tahu apa itu fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam? Tunjukkan tidak bu. Benar, tapi dibenarkan lagi yaitu pertama Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Taurat, Injil, Zabur. Yang kedua, Hadis. sebagai sumber hukum pertama dan utama. Yang ketiga, ada yang tahu? Hadis merupakan sumber hukum yang Dua. ketiga. Dan yang terakhir,
Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Izin Bu. Silahkan Ananda. Baiklah, pembelajaran kita pada kesempatan ini ialah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti qira'a, yang wa'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan, kemudian Az-Zikr dan lain-lain. Yang mana hadis secara bahasa berarti baru, sedangkan secara istilah adalah segala perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam, yang pertama yaitu Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua yaitu sumber hukum Islam. Yang ketiga yaitu hadis adalah hukum yang kedua. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pintar lebih ke depan ya. Coba tangan untuk